Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali di salah satu mata pelajaran favorit kita, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Mohon disimak dengan baik ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas 1. Makna hari akhir, 2. Macam-macam hari akhir, 3. Tanda-tanda hari akhir, dan 4. Hikmah mempercayai hari akhir. 1. Makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah SWT. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah lah yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Setiap manusia harus mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya sendiri, hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amalan perbuatannya selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amalan-amalan kebaikan lebih berat daripada amalan keburukannya, atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, maka neraka lah yang akan menantinya. Peristiwa hari akhir telah Allah sebutkan dan Allah tuliskan di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah, surat ke-101 ayat 1-11. Silahkan boleh dibaca masing-masing. Kedua, macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir pada pembelajaran kali ini yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Tahukah kalian apa kiamat sugro atau kiamat kecil itu? Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya, berkendaraan tidak berhati-hati sehingga terjadi kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah dan longsor. Selanjutnya, yang kedua yaitu kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet bertabrakan, tidak berjalan pada porosnya, sehingga bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang dapat hidup. Dan Allah sudah tuliskan dan menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah, surat ke-99 ayat pertama dan ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Shadaqallahul adim. Artinya, ayat pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Ayat kedua, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Anak-anakku sekalian, kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah lah yang tahu kapan kiamat ini akan terjadi. Maka dari itu, kita harus senantiasa beriman kepada hari akhir ini, supaya kita dapat terjaga dari hari kiamat yang sangat dahsyat ini. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Anak-anakku sekalian, tanda-tanda hari akhir ini Allah jelaskan dan ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu banyak ulama muslim yang wafat. Kedua, ilmu agama dianggap tidak penting. Ketiga, maksiat semakin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi semakin merajalela. Keempat, laki-laki berperilaku perempuan dan perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kelima, banyak peperangan dan kerusakan di muka bumi ini. Keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar di dunia ini. Ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Ini adalah tanda-tanda hari akhir yang bisa kita ketahui, dan untuk itu mari kita, jika sudah ada tanda-tanda hari akhir ini, marilah kita untuk senantiasa mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yang keempat yaitu hikmah mempercayai hari akhir. Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat serta meyakini ada hikmah yang dapat kita gali. Yang pertama, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Tiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Dan yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat yang 5 waktu dan mengerjakan PR. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk Bapak sendiri, umumnya untuk kita semua. Sekali lagi Bapak meminta maaf apabila masih banyak kesalahan, karena Bapak manusia biasa. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari Bapak. Oke, anak-anakku sekalian, apabila memang channel ini baik untuk kalian, jangan lupa klik like, subscribe, and share kepada teman kalian agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.